Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 14 Januari 2026. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Waktu malam pergantian tahun baru kemarin, beberapa waktu yang lalu, saya open house. Wah, kita makan bersama di pastoran. Ada lebih dari 40-an anak muda yang bersiap menanti dengan penuh pengharapan momen pergantian tahun. Di pastoran itu ada board besar yang menjadi agenda para imam. Lalu teman-teman muda ini mengamati board itu. Dan ada yang berkata, "Wih, Romo gak ada liburnya ya. Saya kira Romo itu every day, every weekend is holiday," dia bilang. Dan office hour-nya cuma ketika weekend aja. Ternyata setiap hari full acaranya ya. Saya ketawa dan berkata, "Kak, Romo mah liburnya nanti kalau udah RIP. Ketika masih hidup harus tetap jadi berkat bagi yang lain." Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar tentang keseharian hidup Yesus. Yesus berdoa, mengajar, lalu ia melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Dilanjutkan dengan pelayanan kepada orang-orang sakit, menyembuhkan mereka dari roh-roh jahat, dan Yesus berdoa. Keseharian hidup Yesus sungguh padat. Nggak ada waktu untuk yang namanya santai, kongko, dan mager. Bahkan tadi dikatakan, waktu hari masih gelap saja, Yesus sudah bangun untuk berdoa. Hal ini menegaskan bahwa karya yang dibuat Yesus tidak terpisah dengan hidup rohani, dengan kehidupan doanya. Saya pun belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan doa. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan,
Suatu kali saya pernah bermenung, apa ya yang membedakan antara pelayanan para imam dengan pelayanan yang dibuat oleh aktivis kemanusiaan. Sama-sama berbuat baik, sama-sama melayani. Namun saya kira yang membedakan adalah ini, muara dan hilirnya. Pelayanan yang dibuat para imam haruslah bermuara dari doa. Hilirnya pun dimaknai dalam doa. Inilah yang membedakan pelayanan Yesus dengan pelayanan para ahli Taurat. Yesus mendasarkan karyanya dalam doa. Sementara ahli-ahli Taurat mendasarkan karyanya hanya supaya dilihat orang saja. Semoga kita dalam keseharian hidup kita menjalaninya dengan sesibuk apapun kita, tetapi kita nggak pernah meninggalkan doa. Jangan lupa berdoa. Semoga itu yang mau kita buat. Tuhan berkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.